This is CNN Breaking News. Suara Metro. Pemirsa di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan channel Suara Metro Indonesia. Yang kali ini kita akan ke daerah Ciamis, liputan khusus tentang pernikahan Asep dan Ida. Kita akan telusuri pemirsa jalan-jalan yang ada di Ciamis dan sekitarnya, sehingga nanti sampai ke tempat di mana ijab kabul Asep dan Ida. Pemirsa, ketika Islam masuk ke daerah Galuh, bagaimana Islam mulai menggantikan pengaruh Hindu-Buddha di bekas kerajaan Sunda Galuh, Cirebon dan Mataram berperan besar. Ketika Pakuan Pajajaran, yaitu terletak di sekitar Bogor, sekarang jatuh akibat proses Islamisasi, Kesultanan Banten pada 1579, keseimbangan kekuatan politik di wilayah Tatar Sunda menjadi goyah. Hilangnya pemerintahan di Pakuan Pajajaran berarti hilang pula pengaruh Hindu-Buddha di Jawa bagian barat. Islam pun menjadi kekuatan tunggal di tanah Pasundan. Imbas kejatuhan itu, para penguasa Sunda yang sebelumnya adalah di bawah naungan Pakuan Pajajaran kembali terpecah. Mereka mulai membangun pemerintahan di tempat asalnya masing-masing dengan harapan dapat kembali menghidupkan kekuatan Sunda seperti sedia kala. Seperti yang dilakukan Prabu Cipta Sanghyang di Galuh 1528-1595, putra Prabu Haur Kuning. Menurut sejarawan Nina Halubis dalam sejarah kota-kota lama di Jawa Barat, ketika Kesultanan Banten berhasil mengislamkan Pakuan Pajajaran, Kesultanan Cirebon juga menggerak masuk ke wilayah Galuh. Islam pun akhirnya berkembang di sana. Namun itu hanya sebatas kekuasaan dikawali saja, karena Prabu Cipta Sanghyang sempat memindahkan kekuasaannya ke Cimaragas, Ciamis, sehingga Galuh mampu menghindari arus Islamisasi dari para ulama Cirebon. Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Kuatnya pengaruh Islam di Ciamis membuat Galuh perlahan kehilangan tempat perlindungan yang aman. Islam sendiri dikembangkan dari Cirebon ke Galuh melalui Maharaja Kawali, ungkap sejarawan dari Universitas Pajajaran itu. Tim meneliti sejarah Galuh dalam Galuh, Ciamis, dan tinjauan sejarah menyebutkan Islamisasi Kesultanan Cirebon dilakukan melalui jalur perkawinan. Kisahnya dimulai ketika putra mahkota Galuh, Ujang Ngekel, jatuh cinta kepada putri Maharaja Kawali bernama Tanduran di Anjung. Tetapi cinta Ujung Ngekel tidak mendapat restu penguasa Kawali karena ia masih menganut Hindu, sementara Kawali sendiri telah sepenuhnya Islam. Demi cintanya, si putra mahkota pun bersedia masuk Islam. Melihat kesungguhan itu, Kawali akhirnya meminta Cirebon untuk mengislamkannya. Setelah masuk Islam, Ujang Ngekel menikah Tanduran Anjung, namun hal itu belum mendapat pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Galuh. Bahkan ketika ia naik tahta dengan gelar Prabu Galuh Permana menggantikan Prabu Sanghyang Cipta, Islam belum berkembang. Barulah pada masa Adipati Panakean, putra Prabu Galuh Permana, ajaran Islam mulai tumbuh pesat, terutama setelah Mataram berhasil merangsak ke Galuh dan secara luas ke Tatar Sunda. Sejak akhir abad ke-16 Masehi, Mataram berupaya menguasai kerajaan Galuh.
disajikan pada seminar sejarah menelusuri nama daerah Galuh dan Ciamis, tuntutan dan harapan 12 September 2012 di Ciamis. Kita masih di jalan raya antara Bandung menuju ke Ciamis. Jadi jalan ini kalau kita teruskan itu sampai di Yogyakarta, karena jalan ini adalah jalan utama yang menuju ke daerah Jawa Tengah, sehingga jalan ini cukup mulus. Juga di kanan kirinya nampak rindang pepohonan. Kemudian karena kita melewati agak pagi, jadi jalan tersebut tampak seperti kabut, namun cukup sejuk. Daerah-daerah sekitar Ciamis ini cukup damai ya. Kalau kita lewat dengan tidak terlalu cepat, itu bisa menikmati kanan kiri yang begitu rindang, banyak pepohonan, juga banyak juga warung-warung yang menyediakan makan, yang menyediakan minum. Juga para penggunanya tidak seperti di kota-kota besar lainnya yang terlalu kencang atau terlalu padat gitu. Jadi jalan utama ini yang menuju ke Jawa Tengah ini sangat cocok untuk di hari-hari Lebaran. Di samping jalannya luas, juga rapi gitu kan. Rambu-rambu lalu lintas juga tampak kelihatan, yang ke arah mana, ada juga yang ke arah Pangandaran, ada juga yang ke arah Cilacap, ada juga yang ke arah Buntu, ada juga yang ke arah Wangon, sehingga para pemakai jalan ini tidak usah khawatir, karena jalan raya ini cukup jelas, untuk rambu-rambunya cukup jelas, sehingga kalau kita teruskan jalan ini nantinya kita akan sampai di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian kalau kita teruskan ke Jawa Tengah ya, Jawa Tengah nanti ketemu dengan yang jurusan ke Yogyakarta itu melalui jalur selatan, yaitu nanti bisa ketemu Buntu, kemudian ketemu dari Kebumen, Gombong, Purworejo, Kutoarjo. Ini nanti lewatnya sana pemirsa kalau kita teruskan. Pemirsa, bahwa Muslim pertama di tataran Sunda, yaitu dari Mekah, Haji Purwo bersama keluarganya pergi ke Jawa Barat. Mereka tiba di Galuh pada 1337 Masehi, dibantu kawan muslimnya dari Arab. Haji Purwo berusaha mengislamkan para penguasa Galuh, keluarganya sendiri. Namun upaya Haji Purwo itu mengalami kegagalan. Pengaruh Hindu yang masih terlalu kuat di tataran Sunda membuat ia gagal meyakinkan Galuh untuk beralih menganut Islam. Setelah gagal mengislamkan Galuh, Haji Purwo memutuskan untuk keluar dari pusat kerajaan. Ia memilih tinggal di Caruban Girang, Cirebon Girang, yang ketika itu masih berada di bawah kekuasaan Galuh. Di sanalah secara perlahan ia menyebarkan Islam. Penyebaran Islam di Cirebon itu tidak mengalami kesulitan, utamanya di wilayah pesisir, karena penduduk di sana sudah banyak berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Kalau kita lihat walinya untuk di daerah Jawa Barat yang terkenal memang yaitu Wali Songo, Wali Sunan Gunung Jati, itu terletak di Cirebon. Jadi beliau sudah sangat terkenal untuk di wilayah Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi pemirsa yang kebetulan melintas di Ciamis tinggal ke arah Kuningan kemudian ke arah Cirebon, itu nanti ada, nanti kita akan rilis dalam cerita yang lain, karena ini kita menuju ke Ciamis, kemudian nanti kita akan pulang ke
Semarang lewat Purworejo, kemudian Magelang. Jadi terus kita akan mengeksplor perjalanan-perjalanan yang lain dari Ciamis. Kalau kita nyelusuri makanan-makanan khas Ciamis pemirsa, itu ada galindo, makanan khas Ciamis yang terbuat dari saripati, kelapa, santan yang diolah dengan cara direbus sampai terbentuk minyak, sehingga muncul adalah minyak kelapa. Sedangkan endapan atau ampas di bawah tersebutlah disebut galindo. Endapan inilah yang membuat sajian ini terkenal di daerah Ciamis, mengandung minyak basah tadi, diperes agar sisa minyak keluar serta memadatkannya. Setelah itu galindo akan dikeringkan dan siap dipotong-potong, disajikan oleh para pembuat tersebut. Sale pisang, ya, makanan khas Ciamis juga ini sangat terkenal, sale pisang. Kemudian mie glosor, ini juga di Ciamis sangat terkenal. Kemudian ada dendeng sapi, ini di daerah Ciamis juga sangat terkenal. Abon sapi, ini juga terkenal. Juga makanan-makanan yang lainnya ini cukup terkenal di daerah-daerah Ciamis ini. Di samping makanan khasnya Ciamis yang enak juga empuk seperti dendeng itu, yang dibuat abon juga ada, yaitu abon sapi khas Ciamis. Ini juga terkenal, lebih lembut dan memiliki bumbu yang lebih terasa. Biasanya menjadi lauk favorit bagi para warga Ciamis. Kita masih di jalan raya yang menuju ke Jogja ini. Kita sambil lihat-lihat alamat. Konon Asep ini ada di belakang masjid. Nanti kita akan lihat, mungkin karena kita nggak pakai Google Map ya, karena Google Map ini kadang juga membuat kacau karena sinyal. Jadi kita terus menelusuri nih di sepanjang jalan raya ini. Jalan raya ini memang sudah diperbaiki sehingga nampak halus. Sambil pelan-pelan kita jalan sambil melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asep Roni Muhayyar bin Sofyan, saya selaku wali hakim nikahkan dan kawinkan kau kepada Ridawati Nur Azizah binti Kamal Hidayat, walinya wali hakim, untukmu dengan mas kawin berupa uang Rp1.999.000 ditambah emas 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ridawati Nur Azizah binti Kamal Hidayat dengan walinya wali hakim untuk saya dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi sah. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, jangan lupa subscribe and share dan komen-komen, silakan apa-apa yang perlu diberbagi. Terima kasih, semoga Anda sehat selalu, banyak rezeki dan